Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini kita dalam segmen Newsline Trending Topic ya Jessica. Hari ini kita akan ada satu topik pemirsa. Kita akan lihat pegawai Komdigi pencariannya. Kalau di Google Trends lebih dari 5.000 pencarian khusus untuk hari ini. Iya, jadi pemirsa kalau kita lihat berita akhir-akhir ini si pegawai Komdigi ini ternyata main judi online juga. Iya, melindungi ya. Padahal Iya. harusnya mereka yang memberantas malah melindungi. Kita akan bahas pemirsa, kita simak ini dia Newsline Trending Topic hari ini. Ya, jadi pemirsa 11 orang termasuk pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini ditangkap polisi karena kasus judi online. Ya, kini mereka sudah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan akan diberhentikan tidak dengan hormat bila terbukti bersalah dan sudah ditetapkan sebagai terpidana. Di tengah gentingnya upaya untuk memberantas judi online, publik dibuat kecewa. Sebanyak 11 orang ditangkap Polda Metro Jaya terkait kasus judi online. Dari 11 orang yang ditangkap itu, tercatat 10 orang diantaranya merupakan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mereka diringkus pada Jumat siang di salah satu ruko di kawasan Galaksi Bekasi yang dijadikan kantor satelit. Mereka menyalahgunakan wewenang yang harusnya bertugas untuk memblokir situs judi online, tapi malah tak melakukannya. Salah seorang pegawai dari Komdigi mengaku, dari 5.000 situs judi online yang ia jaga, 4.000 situs dilaporkan ke atasannya untuk diblokir, sementara 1.000 situs sisanya justru ia jaga agar tak kena blokir. Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan senilai 8,5 juta rupiah dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Bila ditotal dari 1.000 situs, maka dalam sebulan ia bisa mendapat keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah. Bina juga Pak. Dibina juga. Dijagain. Dijagain supaya nggak blokir. Supaya nggak blokir. Keuntungan di situ ya. Di sini apa? Programnya itu kurang lebih 8 juta setengah. Terus yang menggaji anak-anak ini siapa? Dari saya sendiri. Dari Mas? Iya. Berapa per bulan? Per bulan sekitar 5 juta. Buntut dari perkara tersebut, kantor Kementerian Komdigi ikut digeledah polisi. Petugas di Reskrimum Polda Metro Jaya turut membawa 4 orang tersangka masuk ke dalam kantor Kementerian Komdigi saat penggeledahan yang berlangsung Jumat sore hingga malam tersebut. Penggeledahan dilakukan petugas di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3. Setelah beberapa jam melakukan penggeledahan, petugas membawa tumpukan berkas di dalam kotak yang diduga merupakan bukti tertulis terkait kasus pengungkapan judi online yang tengah ditangani tersebut. Terkait dengan perkara ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid telah menghadap kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Jakarta Jumat siang. Mutia mengaku kaget atas temuan tersebut dan tak tahu menau soal identitas, termasuk spesifik nama dari tersangka judi online yang ditangkap di dalam kementeriannya. Namun ia siap membuka lebar pintu kementerian bagi aparat penegak hukum demi pembersihan di internal Kementerian Komdigi. Selain itu, Mutia menyebut sudah mengeluarkan instruksi menteri agar setiap pegawai di Komdigi bersedia membantu pengembangan penyidikan yang dilakukan Polri. Mutia menyatakan akan memberhentikan tidak dengan hormat aparatur sipil negara yang terlibat judi online bila terbukti bersalah dan sudah ditetapkan sebagai terpidana. Saat ini, para pegawai yang diduga terlibat praktik judi online itu akan dinonaktifkan karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik.
Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan begitu. Saat ini seluruh pelaku telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa secara intensif oleh penyidik. Tim Liputan Metro TV. Jessica, itu namanya pengkhianat ya. Orang harusnya. percaya, masyarakat Indonesia percaya, tapi malah memanfaatkan situasi seperti ini untuk dapat keuntungan besar loh keuntungannya. Apalagi kalau kita ingat-ingat ya, di triwulan 1 tahun 2024 ini transaksi judi online kita tuh besar banget loh pemirsa, sampai 600 triliun. Ternyata ada oknum-oknum yang kayak gini. Iya, dan yang harus kita ingat juga adalah ternyata orang-orang yang bermain judi online itu bahkan di berbagai kalangan ya Jessica. Sampai orang-orang yang mungkin sedang kesulitan ekonomi, mungkin habis akal, kehilangan akal, main judi online dengan harapan-harapan yang sebenarnya harusnya tuh diberantas, tidak ada yang namanya dapat untung instan ya. Jadi ingat gak sih Satgas Judi Online apa kabar ya? Kalau yang ini sudah ditangkap bersih-bersih, mudah-mudahan Satgasnya tetap terus bekerja ya pemirsa. Nah pemirsa, Barreskrim Polri juga tadi menggelar konferensi pers terkait dengan tindak pidana perjudian online ini. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pengungkapan judi online ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Polri membongkar situs judi online website slot 8278 yang meraup omset hingga puluhan miliar rupiah. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari ketujuh tersangka ini, 6 diantaranya adalah WNI dan 1 lainnya adalah WNA asal Tiongkok. Situs slot 8278 disebut merupakan situs perjudian online jaringan internasional yang diperkenalkan oleh warga negara Tiongkok dan memiliki jumlah pemain hingga 85.000. Asep menyebut aliran dana dari website ini dialirkan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh beberapa tersangka. Sampai saat ini, dari ke-7 orang tersangka, 2 diantaranya masih DPO, yaitu 1 WNI dan 1 WNA. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti, uang tunai 70 miliar 138 juta rupiah, 2 kendaraan roda 4, 3 unit handphone, dan 1 unit laptop yang digunakan tersangka. Para tersangka dijerat pasal berlapis UU ITE dan UU TPPU dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kita, Polri ya tentunya, dalam rangka melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 ya. Asta Cita ke-7 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Untuk itu, Bapak Kapolri menginstruksikan kepada Bapak Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online dari mulai tingkat Mabes hingga tingkat Polda jajaran, guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktek perjudian online. Marah ya pemirsa, marah, miris, kecewa
Apalagi kalau melihat mereka yang seharusnya memegang wewenang untuk memberantas judi online, kok malah melindungi ya, Jess? Itu kan jadi pertanyaan ya, bisa aja sekarang pantesan aja judi online-nya nggak bisa habis-habis, ternyata ada yang melindungi dan ternyata orang dalam sendiri nih pemirsa yang ngelindungin. Gimana ya ini ke depannya, harusnya ada aturan-aturan untuk mengawasi kali ya, Betul. internalnya seperti apa. Dan kita juga tahu Polri bahkan sudah menyebut kalau pemberantasan judi online sebagai prioritas dan juga komitmen atas asta cita Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sudah memberikan arahan ke Kapolri pemirsa dan juga jajaran untuk penindakan judi online. Jadi kalau seandainya presidennya sudah berbicara, harusnya yang di level bawah dari presidennya tentu harus mengikuti ya, dan jangan mengkhianati masyarakat Indonesia sendiri. Dan tentunya juga perlu digalakan lagi ya sosialisasi untuk masyarakat. Jadi tidak hanya aparat juga yang mendapatkan arahan, masyarakat juga ada sosialisasi. Jadi sama-sama nih ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk memberantas judi online. Ini banyak tanggapan juga ya Jess dari warganet pemirsa. Kami sudah himpun untuk Anda dari platform X. Kali ini saya mau bacakan yang pertama, pemirsa dari @pedito. Bersih-bersih Bu, judi online sudah merusak. Bu, ini ditujukan ke Menteri Komdiji ya, Mutia Hafid. Tapi memang sih tadi kan paling juga sempat menyinggung semua kalangan tuh bisa main judi online. Ya. Bahkan anak-anak aja sekarang udah bisa main judi online karena Iya. mereka waktu itu kan ada temuan ya, top up 10.000 aja bisa. Dan handphone semua orang pegang kan, termasuk anak-anak loh pemirsa. Selanjutnya Jessica, ini ada apa nih? Ada komentar dari Pumpkin 8,5 M, 8,5 M nih. Sebulan katakan saja udah jalan 12 bulan. Bagi jatah 11 orang ditambah juragan-juragan atasnya. Di penjara palingan berapa tahun, duitnya masih aman, keluar penjara masih banyak duitnya. Tuh kan, ini adalah salah satu mungkin opini, gambaran bagaimana masyarakat mulai tidak percaya, mulai kecewa. Jadi mudah-mudahan tidak terulang lagi pemirsa yang seperti ini. Selanjutnya dari @m.smtt, ternyata malah dijagain bukannya diberantas, akhirnya ketahuan juga kinerjanya. Dan selanjutnya ada komentar dari Nur Tiasti. Ayo Pak Presiden, bersihkan semua. Harapan besar untuk Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya ada @nanda, astagfirullah moral kayak gini. Ini nih sih memang sampai masyarakat aja kayak udah marah ya melihat bagaimana oknum-oknum ini ternyata dari pihak pemerintah itu sendiri. Dan yang pasti adalah pada saat sudah ditemukan oknum-oknumnya, sudah ditetapkan sebagai tersangka, mudah-mudahan nanti proses hukumnya bisa berjalan dan hukumannya setimpal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.